الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rincian lebih lanjut tentang perjalanan Tabuk yang tertera akan saya sampaikan pada hari ini. Ini sedang disampaikan juga dalam khutbah-khutbah sebelumnya, sebagaimana telah disebutkan bahwa beberapa orang munafik telah menolak untuk berangkat perang dan menyampaikan berbagai alasan. Tetapi tertera juga bahwa bahkan setelah kembali ke Madinah, masih ada saja orang-orang munafik yang menyebutkan alasan-alasan ketidakikutsertaan mereka. Bahkan dalam Al-Quran pun hal ini disebutkan. Adalah sunnah Rasulullah SAW bahwa ketika beliau kembali dari suatu perjalanan ke Madinah, beliau terlebih dahulu datang ke masjid dan menunaikan sholat 2 rakaat. Kemudian ketika beliau kembali dari Tabuk dan beliau memasuki Madinah pada waktu duha, beliau pertama-tama menunaikan sholat 2 rakaat di masjid. Setiap kali beliau kembali dari perjalanan, beliau melakukan hal yang sama seperti yang telah disampaikan ini. Setelah selesai sholat nafal, Rasulullah SAW duduk di masjid dan orang-orang mulai datang untuk bertemu dan melihat beliau. Demikian pula, orang-orang yang karena lemah iman dan kemunafikan tidak pergi bersama beliau juga mulai berdatangan. Khususnya, orang-orang munafik yang harapan-harapannya telah sirna. Sekarang, untuk menghindari rasa malu dan penyesalan lebih lanjut, mereka mulai bersumpah dan menyampaikan berbagai dalih dan alasan. Para penulis sejarah Nabi menulis bahwa orang-orang ini kurang lebih berjumlah 80 orang. Tetapi menurut beberapa riwayat, jumlah mereka adalah lebih dari itu. Rasulullah SAW menerima alasan-alasan lahiriah mereka dan mengambil baiat dari mereka dan mendoakan ampunan bagi mereka dan menyerahkan keadaan batin mereka kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi sesungguhnya kejahatan orang-orang munafik ini tidak dapat dimaafkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala melalui wahyunya memberitahu Rasulullah SAW tentang keadaan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat tidak suci, sehingga Allah tidak akan ridha kepada mereka. Dalam surat At-Taubah Allah Ta'ala berfirman, Ya taziruna ilaikum iza raja'atum ilaihim Qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad naba'ana Allahu min akhbarikum wa sayyarallahu amalakum wa rasuluhu summa turadduna ila alimil ghaibi wa shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sayahlifuna billahi lakum idhan qalabtum ilaihim لتورثوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Mereka akan mengemukakan bermacam-macam alasan kepadamu apabila kamu kembali kepada mereka dari medan perang. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu berdalih, kami tidak akan mempercayaimu. Sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami tentang keadaanmu yang sebenarnya. Allah dan Rasul-Nya akan melihat amalanmu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa-apa yang senantiasa kamu kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu akan kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka
Berpalinglah dari mereka. Sesungguhnya mereka itu kotor dan tempat tinggal mereka jahanam, suatu balasan yang setimpal bagi apa-apa yang telah mereka usahakan. Mereka akan bersumpah kepadamu supaya kamu senang kepada mereka, tetapi sekalipun kamu senang kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai kaum yang durhaka. Tetapi orang-orang yang tertinggal di belakang dalam perang Tabuk, Allah Ta'ala telah menyatakan ketidakridaannya yang keras sebagaimana tampak dari ayat ini. Orang-orang ini dinyatakan fasik, dan Rasulullah SAW dilarang untuk menyolatkan jenazah mereka dan berdoa di kuburan mereka, dan tidak diperkenankan ikut dalam perang apapun. Allah Ta'ala berfirman, Farihal mukhallafuna bimaqadihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har kul naru jahannama ashaddu harran kul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun falyadhaku qalilan walyabku kasiran jazaa'un bima kanu yaksibun فإن رجعك الله إلى طائفة منهم واستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا توجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Orang-orang yang dibiarkan tinggal di belakang dan duduk-duduk di rumah mereka, mereka merasa gembira, bertentangan dengan perintah Rasul Allah, karena mereka tidak suka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat dalam panas terik. Katakanlah, api jahanam lebih hebat panasnya, seandainya saja mereka mengerti. Maka hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis sebagai balasan atas apa yang senantiasa mereka usahakan. Maka jika Allah mengembalikan engkau kepada segolongan di antara mereka dan mereka meminta izin kepada engkau untuk keluar berperang bersama engkau, maka katakanlah kepada mereka, kamu sekali-kali tidak boleh keluar bersamaku dan kamu sekali-kali tidak boleh memerangi musuh bersamaku untuk berjihad. Sesungguhnya kamu menyukai duduk di rumah sejak awal, karena itu duduklah kamu bersama orang-orang yang tinggal di belakang. Dan janganlah engkau sekali-kali menyolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan jangan pula engkau berdiri berdoa di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan durhaka. Dan janganlah harta mereka dan anak mereka membuat engkau takjub. Allah hanya ingin mengazab mereka dengan itu di dunia, dan supaya jiwa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Ini juga ayat-ayat dari surat At-Taubah. Orang-orang yang tertinggal dari perang Tabuk ada 4 macam. Pertama, orang-orang yang beruntung, yang atas perintah Rasulullah SAW tertinggal di belakang untuk menunaikan suatu kewajiban, seperti Hazrat Ali dan Ibnu Ummi Maktum dan Hazrat Muhammad bin Maslamah dan lain-lain.
Ini adalah golongan pertama. Golongan kedua adalah orang-orang yang berhalangan dan sakit, yang lemah, yang sangat miskin, serta tidak mampu menyediakan kendaraan dan sebagainya. Tentang mereka, Allah Ta'ala telah berfirman bahwa mereka memiliki uzur yang sesungguhnya, dan untuk itu Allah telah mengampuni mereka. Bahkan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, mereka ada bersama kita di setiap tempat, yakni Allah telah menyertakan mereka dalam pahala dan ganjaran juga. Yang ketiga adalah orang-orang munafik, yang perilaku mereka dicela dengan keras, dan dalam Al-Quran telah ditekankan tentang ketidakridaan Tuhan dan siksaan yang keras serta ancaman terhadap mereka untuk selama-lamanya. Yang keempat adalah orang-orang yang semata-mata karena kemalasan tidak ikut serta dan tertinggal di belakang. Di antara mereka ada 3 sahabat yang secara khusus patut disebutkan, dan mereka adalah Hazrat Ka'ab bin Malik, Hazrat Murarah bin Rabi, dan Hazrat Hilal bin Umayyah. Tentang ketiga sahabat ini, Allah Ta'ala berfirman, وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan begitu pula kepada 3 orang yang tertinggal di belakang, Tuhan kembali dengan pengampunan dan kasih sayang, sehingga ketika bumi dengan segala keluasannya itu menjadi amat sempit bagi mereka, dan jiwa mereka pun menjadi sempit bagi mereka sendiri, dan mereka menjadi yakin bahwa tak ada tempat berlindung dari kemurkaan Allah, kecuali kepadanya saja. Kemudian Allah kembali dengan kasih sayang kepada mereka supaya mereka bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. As-salasatul lazina khullifu, yakni tentang 3 orang yang tertinggal di belakang. Rincian peristiwa mereka dijelaskan sebagai berikut. Ada sebuah riwayat dalam Bukhari bahwa Hazrat Ka'ab bin Malik sendiri telah menuturkan seluruh peristiwa ini. Hazrat Ka'ab menuturkan, saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam gazwah atau peperangan apapun yang beliau lakukan, kecuali gazwah Tabuk. Ya, saya juga tertinggal dalam gazwah Badar, dan beliau tidak menunjukkan ketidaksenangan kepada siapapun yang tertinggal dari peperangan tersebut. Rasulullah SAW saat itu hanya berangkat dengan maksud menahan kafilah Quraisy. Tetapi hasilnya adalah bahwa Allah mempertemukan mereka dengan musuh tanpa ada rencana untuk berperang. Dan saya juga ikut serta bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah ketika kami membuat janji dan ikrar yang teguh untuk tetap pada Islam. Dan saya tidak menginginkan sebagai ganti malam itu saya diberi taufik untuk ikut serta dalam Badar. Meskipun orang-orang berpendapat bahwa sumpah Aqabah yang merupakan baiat adalah lebih besar dari Badar, meskipun Badar lebih terkenal di kalangan orang-orang. Dan keadaan saya adalah bahwa saya tidak pernah sekuat dan sesejahtera saat itu. Sekarang beliau sedang menyebutkan peristiwa Tabuk. Keadaan saya pada waktu itu sangat sejahtera dan kuat, yakni ketika saya tertinggal dari beliau dalam gazwah Tabuk tersebut. Demi Allah, sebelum itu tidak pernah saya mendapatkan banyak unta, dan saat gazwah tersebut saya telah mendapatkan 2 ekor unta. Dan Rasulullah SAW apabila bermaksud melakukan suatu gazwah, kemudian beliau menceritakan rincian lebih lanjut, maka beliau menyembunyikannya dan menampakkan seolah-olah akan pergi ke arah lain. Ini adalah kebijakan perang yang umum pada zaman Rasulullah SAW, yakni kebijakan Rasulullah SAW. Tetapi ketika gazwah ini terjadi, maka Nabi SAW berangkat dalam gazwah ini pada waktu panas yang sangat terik, dan di hadapan beliau adalah perjalanan yang sangat jauh dan padang pasir yang tidak berpenghuni, serta musuh yang jumlahnya sangat besar.
Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin keadaan ini secara terbuka. Di sini beliau tidak menyembunyikannya, melainkan memberitahukan bahwa dalam ghazwah ini kita akan pergi agar mereka mempersiapkan serangan mereka dengan persiapan yang semestinya. Beliau juga memberitahukan kepada kaum muslim arah yang hendak beliau tuju, dan kaum muslimin pergi bersama Rasulullah SAW dalam jumlah yang banyak, dan tidak ada kitab yang menuliskan jumlah mereka. Maksud Hazrat Ka'ab dari ini adalah daftar nama, yakni tidak tercatat dalam suatu daftar siapa yang ikut serta dan siapa yang tidak. Hazrat Ka'ab berkata, dan saat itu tidak ada seorang pun yang ingin tidak hadir, kecuali ia berpikir bahwa ketidakhadirannya akan tersembunyi dari Rasulullah SAW. Yakni meskipun tidak tercatat dimanapun, namun tetap tidak terpikirkan bahwa ia akan tersembunyi dari beliau SAW dengan cara tidak hadir, hingga turun wahyu Allah Ta'ala tentang hal ini. Dan Rasulullah SAW melakukan ghazwah ini pada waktu ketika buah-buahan telah matang dan naungan-naungan bagus. Rasulullah SAW mulai mempersiapkan perjalanan. Bersama beliau, kaum muslimin juga turut bersiap-siap. Sementara saya, Hazrat Ka'ab sedang menceritakan keadaannya. Di pagi hari saat pergi, saya juga akan mempersiapkan bekal perjalanan bersama mereka. Niat saya bulat untuk pergi, namun saya kembali pulang dan tidak melakukan apapun. Artinya ada kemalasan, tidak melakukan persiapan. Saya berkata dalam hati saya bahwa saya masih dapat mempersiapkannya. Besok akan saya lakukan. Pikiran ini terus membuat saya berada dalam keadaan ragu-ragu hingga datang waktu ketika orang-orang dengan cepat bersiap untuk perjalanan. Dan Rasulullah SAW pada suatu pagi berangkat, dan kaum muslimin juga berangkat bersama beliau, dan saya belum menyelesaikan apapun dari persiapan bekal perjalanan saya. Saya berpikir bahwa sehari atau 2 hari setelah kepergian beliau SAW, saya akan mempersiapkan dan kemudian menyusul mereka. Keesokan paginya, saya pergi untuk mempersiapkan bekal, tetapi kemudian kembali pulang dan tidak melakukan apapun. Kemudian saya pergi pada hari berikutnya, namun kembali pulang dan tidak menyelesaikan apapun, dan keadaan tetap demikian hingga pasukan dengan berjalan cepat sudah berada sangat jauh di depan. Saya juga telah berniat untuk berangkat dan menyusul mereka, dan seandainya saja saya melakukan hal itu, tetapi hal itu juga tidak ditakdirkan bagi saya. Setelah kepergian beliau SAW, setiap kali saya keluar di tengah orang-orang, maka hal ini membuat saya sedih bahwa saya hanya melihat orang-orang yang telah dicap munafik atau orang lemah yang telah dimaafkan oleh Allah. Dan beliau SAW juga menyebut nama saya ketika beliau sampai di Tabuk. Beliau bersabda, pada saat itu beliau sedang duduk bersama para sahabat di Tabuk. Di mana Ka'ab? Seseorang dari Banu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah SAW, dia tertahan oleh 2 kain sarungnya dan oleh pandangannya yang berpaling ke kanan dan ke kiri." Artinya, mungkin dia tidak datang karena kebanggaan. Hazrat Mu'az bin Jabal mendengar hal ini lalu berkata, "Alangkah buruknya ucapan yang telah kamu katakan tentang Ka'ab. Demi Allah, wahai Rasulullah, yang kami kenal selama ini tentangnya hanyalah kebaikan." Rasulullah SAW mendengar hal ini lalu terdiam. Hazrat Ka'ab berkata, "Ketika berita sampai kepada saya bahwa beliau SAW akan kembali, saya menjadi khawatir dan saya mulai memikirkan kata-kata dusta, yakni alasan apakah yang dengannya saya besok akan terhindar dari ketidaksenangan beliau. Saya pun membuat alasan dan saya meminta nasihat dari setiap orang bijak di keluarga saya terkait hal ini. Namun ketika disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah tiba, semua pikiran bohong lenyap dari hati saya, dan saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah terhindar dari kemarahan beliau dengan perkataan yang di dalamnya terdapat kebohongan. Oleh karena itu, saya bertekad untuk menyatakan yang sebenarnya kepada beliau, dan Rasulullah SAW pun tiba. Ketika beliau datang dari suatu perjalanan, beliau terlebih dahulu pergi ke masjid, melaksanakan sholat 2 rakaat di dalamnya, kemudian duduk untuk bertemu dengan orang-orang. Ketika beliau SAW melakukan ini, orang-orang yang tertinggal datang kepada beliau dan mulai meminta maaf dan bersumpah, dan orang-orang seperti itu berjumlah sedikit lebih dari 80. Beliau SAW menerima alasan lahiriah mereka dan mengambil baiat dari mereka dan mendoakan ampunan untuk mereka dan menyerahkan keadaan batin mereka kepada Allah. Kemudian saya datang kepada beliau. Ketika saya mengucapkan salam kepada beliau, beliau tersenyum seperti orang yang sedang marah.
Senyuman beliau itu ada, tetapi dengan ketidaksenangan. Kemudian beliau bersabda, "Majulah." Saya berjalan maju dan duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada saya, "Apakah yang menahanmu dan menjadikanmu tertinggal? Bukankah kamu telah membeli tunggangan?" Saya berkata, "Ya, demi Allah, saya adalah orang yang jika saya duduk di hadapan orang lain selain engkau, yakni orang-orang dunia, saya yakin bahwa saya pasti akan terhindar dari ketidaksenangan dengan membuat alasan. Saya telah diberi kemampuan untuk berkata-kata dengan baik, tetapi demi Allah, saya telah memahami ini dengan baik. Jika saya hari ini menceritakan kepada Anda suatu ucapan bohong yang membuat Anda ridha kepada saya, maka Allah akan segera membuat Anda murka kepada saya. Dan jika saya menceritakan kepada Anda hal yang benar yang karenanya Anda murka kepada saya, maka saya berharap ampunan Allah dalam hal itu." Saya lalu berkata, "Tidak, demi Allah, tidak ada alasan bagi saya untuk tertinggal. Demi Allah, saya tidak pernah sekuat dan sesejahtera seperti ketika saya tertinggal dari engkau ini." Rasulullah SAW setelah mendengar ini bersabda, "Dia telah mengatakan yang sebenarnya. Berdirilah dan pergilah hingga Allah memberikan keputusan mengenai dirimu." Beliau SAW bersabda, "Engkau telah berkata benar, tetapi sekarang pergilah dari sini. Sekarang Allah akan memberikan keputusan mengenai dirimu tentang perlakuan apa yang harus dilakukan terhadapmu." Saya pun bangkit dan pergi, dan beberapa orang dari Banu Salamah juga bangkit dan mengikuti saya. Mereka berkata kepada saya, "Demi Allah, kami tidak tahu bahwa engkau pernah melakukan kesalahan sebelum ini, dan engkau juga tidak mampu membuat alasan di hadapan Rasulullah SAW. Padahal orang-orang yang tertinggal itu telah membuat alasan di hadapan beliau. Doa Rasulullah memohonkan ampunan untukmu sudahlah cukup untuk mengampuni dosa ini. Demi Allah, orang-orang ini terus-menerus mencela saya sehingga saya pun berniat." Ia berkata, "Niat saya kemudian berubah agar saya kembali dan menyatakan hal dusta, yakni ucapan yang telah saya katakan sebelumnya adalah salah, dan saya akan membuat alasan di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian saya bertanya kepada mereka, kepada sahabat-sahabat saya yang mengatakan kepada saya untuk pergi meminta maaf, yakni untuk memberikan alasan lain." Hazrat Ka'ab berkata, "Kemudian saya berkata kepada mereka, apakah ada orang lain bersamaku yang telah membuat pengakuan seperti ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam atau telah menyampaikan perkataan yang benar?" Mereka berkata, "Ya, ada dua orang lagi, yakni Murarah bin Rabi Amri dan Hilal bin Umayyah Waqifi. Mereka menyebutkan kepadaku dua orang yang saleh yang juga telah ikut serta dalam perang Badar. Kedua orang ini pun adalah teladan bagiku. Ketika orang-orang menyebutkan kedua orang itu kepadaku, maka saya pun pergi, dan Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami. Yakni kemudian akhirnya saya tidak kembali untuk membuat alasan, namun saya pergi ke rumah. Rasulullah SAW pun memerintahkan orang-orang untuk memboikot kami, yakni terhadap orang-orang yang tertinggal. Para sahabat mulai menjauh seakan-akan mereka sama sekali tidak mengenal kami, hingga bumi ini pun tampak asing bagiku. Ini bukanlah bumi yang kukenal. Kami berada dalam keadaan seperti itu selama 50 malam. Adapun kedua sahabatku, mereka tetap berada di rumah-rumah mereka dalam kesedihan dan duduk di rumah mereka sambil menangis. Sedangkan aku adalah yang paling muda di antara mereka dan yang paling mampu menanggung kesulitan. Aku keluar dan ikut serta bersama kaum muslimin dalam solat-solat dan berkeliling di pasar-pasar. Namun tidak ada seorang pun yang berbicara denganku, dan aku juga pergi menghadap Rasulullah SAW. Aku mengucapkan Assalamualaikum kepada beliau ketika beliau SAW duduk di tempat beliau setelah solat. Aku berkata dalam hatiku, apakah beliau akan menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Kemudian aku memandang beliau dari sudut mata dan solat berdekatan dengan beliau dan memandang beliau dengan mencuri pandang. Dan ketika aku mulai solat, beliau memandang ke arahku. Dan ketika aku memusatkan perhatian ke arah beliau, beliau berpaling dariku. Kemudian ketika sikap keras semua orang ini berlangsung lama dan menjadi sangat berat bagiku, aku lalu pergi dan memanjat tembok kebun Abu Qatadah. Ia adalah putra pamanku, yakni aku pergi ke kebunnya, dan ia adalah orang yang paling kucintai dari semua orang. Aku pergi dengan sembunyi-sembunyi, bukan melalui pintu sebagaimana biasa.
Hazrat Ka'ab berkata, aku mengucapkan Assalamualaikum kepadanya. Demi Allah, ia bahkan tidak menjawab salamku. Aku berkata, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan bersumpah atas nama Allah, apakah kamu tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya? Ia tetap diam. Kemudian aku bertanya lagi kepadanya dan bersumpah kepadanya. Namun ia tetap diam. Kemudian aku bertanya lagi. Maka ia berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Mendengar ini, air mataku pun mengalir. Aku lalu pergi dari sana. Hazrat Ka'ab berkata, kemudian aku berjalan di pasar Madinah. Aku melihat seorang dari Nabatea, penduduk Syam yang datang ke Madinah untuk menjual gandum. Ia berkata, siapa yang akan menunjukkan siapa Ka'ab bin Malik kepadaku? Mendengar ini, orang-orang menunjukkan aku kepadanya dengan isyarat. Ketika ia datang kepadaku, ia memberikan sebuah surat kepadaku dari Raja Ghassan. Di dalamnya tertulis, Amma ba'du, telah sampai kepadaku kabar bahwa sahabatmu telah memperlakukanmu dengan keras dan membiarkanmu terisolasi, dan Tuhan tidak menciptakanmu di rumah yang di dalamnya terdapat kehinaan, dan kamu disia-siakan. Datanglah kepada kami dan bergabunglah dengan kami. Kami akan menghormatimu. Ketika aku membaca surat ini, aku berkata, surat ini adalah satu ujian lagi bagiku. Aku sedang menghadapi satu ujian, kemudian surat ini diberikan kepadaku sebagai godaan dari pihak raja. Ini adalah ujian baru yang datang. Hazrat Ka'ab berkata, aku membawa surat itu ke arah sebuah tungku api, dan api sedang menyala, dan aku melemparkan surat itu ke api. Ketika 40 malam dari 50 malam telah berlalu, aku melihat utusan Rasulullah SAW datang kepadaku. Ia berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepadamu agar kamu berpisah dari istrimu. Aku bertanya, apakah aku harus menceraikannya atau apa yang harus aku lakukan? Ia berkata, berpisahlah darinya dan jangan mendekatinya. Beliau juga memberlakukan hal yang sama kepada kedua temanku. Aku berkata kepada istriku, pergilah ke rumah keluargamu dan tinggallah bersama mereka sampai Allah membuat keputusan dalam permasalahan ini. Hazrat Ka'ab berkata, kemudian istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, Hilal bin Umayyah sudah sangat tua dan ia tidak memiliki pelayan. Apakah Anda keberatan jika saya melayaninya, memasak makanan untuknya, mencuci pakaiannya dan sebagainya? Beliau bersabda, tidak apa-apa, tetapi jangan sampai ia mendekatimu. Hanya itu saja pelayanan yang boleh kamu lakukan. Ia berkata, demi Allah, dia tidak akan terdorong untuk melakukan apapun. Demi Allah, dia terus menangis sejak hari ketika masalah ini menimpanya hingga hari ini. Hazrat Ka'ab berkata, beberapa kerabatku berkata kepadaku, jika kamu juga meminta izin kepada Rasulullah SAW mengenai istrimu, dia dapat melayanimu sebagaimana beliau telah mengizinkan istri Hilal untuk melayaninya. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu. Dan aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah SAW kepadaku mengenai hal itu. Karena aku adalah orang muda, sementara dia sudah tua. Aku masih muda. Setelah itu aku tinggal 10 malam lagi, sehingga genaplah 50 malam bagi kami sejak Rasulullah SAW melarang berbicara dengan kami. Ketika masa pemboikotan telah berlalu 50 hari, ketika aku telah selesai sholat fajar pada pagi hari yang ke-50, dan aku berada di atas atap salah satu rumahku, dan aku sedang duduk dalam keadaan yang disebutkan Allah, yaitu jiwaku terasa sempit bagiku, dan bumi pun meskipun luas menjadi sempit bagiku. Dalam keadaan itu aku mendengar suara seseorang yang berseru. Dia naik ke atas gunung Sal dan berseru dengan suara keras, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Aku mendengar ini lalu tersungkur dalam sujud dan memahami bahwa musibah telah berlalu, dan Rasulullah SAW ketika beliau telah selesai sholat fajar mengumumkan bahwa Allah telah memberi rahmat dan mengampuni kesalahan kami. Mendengar ini, orang-orang mulai memberikan selamat kepada kami, dan kepada kedua sahabatku juga datang orang-orang yang memberikan selamat. Seorang lelaki datang kepadaku dengan menunggang kuda, sementara yang kedua mengambil cara ini, yakni ia naik ke atas gunung dan mengumumkan dengan suara keras. Ketika lelaki yang memberi kabar gembira itu datang kepadaku, yang suaranya telah aku dengar, maka aku melepaskan kedua pakaianku dan memakaikannya kepadanya, karena dia telah memberi kabar gembira kepadaku.
उसको पहनाए इसलिए कि उसने मुझे बशारत दी। Hazrat Ka'ab berkata, "Demi Allah, pada waktu itu selain kedua pakaian itu, aku tidak memiliki apa-apa dan aku meminjam dua pakaian lain dari seseorang dan memakainya dan pergi menemui Rasulullah SAW dan orang-orang bertemu denganku berbondong-bondong dan memberi selamat kepadaku karena diterimanya tobat. Mereka berkata, selamat untukmu karena Allah telah memberi rahmat kepadamu dan menerima tobatmu." Hazrat Ka'ab menuturkan, akhirnya aku sampai di masjid. Aku melihat bahwa Rasulullah SAW sedang duduk dan di sekeliling beliau ada orang-orang. Hazrat Talha bin Ubaidullah ketika melihatku berlari mendatangiku dan berjabat tangan denganku serta memberi selamat kepadaku. Demi Allah, dari kalangan muhajirin, pada saat itu selain beliau tidak ada seorang pun yang bangkit dan datang kepadaku, dan aku tidak akan pernah melupakan sikap Talha ini. Hazrat Ka'ab menuturkan, ketika aku mengucapkan Assalamualaikum kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW bersabda dengan wajah berbinar karena gembira, "Bergembiralah engkau dengan hari yang sangat baik di antara hari-hari yang telah berlalu atasmu sejak ibumu melahirkanmu." Hazrat Ka'ab menuturkan, aku bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apakah kabar gembira ini dari Anda atau dari Allah?" Beliau bersabda, "Tidak, ini justru datang dari Allah." Rasulullah SAW apabila gembira, maka wajah beliau menjadi begitu bersinar, seakan-akan bulan purnama, dan kami mengenali kegembiraan beliau dari hal ini. Ketika aku duduk di hadapan beliau, aku berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sebagai ganti diterimanya tobat ini, aku melepaskan hartaku yang akan menjadi sedekah demi Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW bersabda, "Simpanlah sebagian dari hartamu untuk dirimu sendiri, karena itu akan lebih baik bagimu." Aku berkata, "Aku menyimpan bagianku yang ada di Khaybar." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah menyelamatkanku karena kejujuran, dan salah satu taubatku kini adalah bahwa aku akan selalu berkata benar selama aku hidup." Aku akan selalu berkata benar selama aku hidup, karena demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan umat muslim yang telah diuji oleh Allah karena berkata benar, lalu Allah memberiku kebaikan ini. Kemudian, sejak hari ketika saya menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW, sejak saat itu hingga hari ini, saya tidak pernah sengaja berbohong, dan saya berharap Allah akan terus menjaga saya dari dusta selama saya hidup. Dan Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya SAW bahwa Allah telah menerima tobat atas Nabi, para muhajirin dan para ansor yang mengikutinya pada masa yang sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Penyayang. Hazrat Ka'ab berkata, "Demi Allah, setelah Allah memberi aku petunjuk kepada Islam, Dia tidak pernah memberiku suatu karunia yang lebih besar dari ini, bahwa aku telah berkata jujur kepada Rasulullah SAW. Segala puji bagi Allah, aku tidak berdusta kepada beliau. Kalau tidak, pasti aku akan binasa, sebagaimana orang-orang yang berdusta itu telah binasa." Hazrat Ka'ab berkata, "Keputusan bagi kami bertiga ditunda lebih lama dibanding keputusan terhadap orang-orang yang alasan-alasannya diterima oleh Rasulullah SAW ketika mereka bersumpah di hadapan beliau. Maka beliau menerima baiat mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Adapun perkara kami, Rasulullah SAW menundanya hingga Allah sendiri menetapkan keputusan tentang kami, dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah. Demikian pula Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada 3 orang yang ditangguhkan keputusannya. Dan yang dimaksud dengan ditangguhkan dalam ayat itu bukanlah bahwa kami tertinggal dari peperangan, tetapi bahwa Allah menunda keputusan kami dibanding keputusan terhadap orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW dengan bersumpah dan mengajukan alasan, lalu beliau menerima alasan mereka. Sementara kami telah berkata jujur. Karena pada saat ini saya juga akan menyebutkan 3 orang yang telah wafat dan harus memimpin sholat jenazah mereka, maka sisa bagian dari riwayat ini yang telah dijelaskan oleh Hazrat Muslim Maud dengan cara beliau sendiri, insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya.
Dalam rangkaian penyebutan para almarhum, yang pertama adalah Tuan Hafiz Muhammad Ibrahim Abid, seorang mubalik yang wafat beberapa hari lalu pada usia 72 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lahir di sebuah daerah di Chakwal. Pada tahun 1967, beliau baiat di tangan Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah ta'ala dan masuk dalam jemaat. Almarhum terlahir dalam keadaan tunanetra. Beliau menghafal Al-Quran di desanya sendiri. Pada tahun 1967, beliau masuk Jamiah Ahmadiyah. Dan pada tahun 1977, beliau lulus dari Jamiah dengan gelar syahid, serta berhasil melewati ujian Arbi Fazil. Sebagai mubalik, beliau mendapat taufik bertugas di Islahu Irsyad Makami, kemudian menjadi guru di Madrasah Tafiz. Setelah itu berkhidmat di Faisal Abad, lalu mendapat taufik berkhidmat selama 2 tahun sebagai mubalik di Indonesia. Beliau kemudian bertugas di Islahu Irsyad Markaziyah, lalu ditempatkan sebagai mubalik di Daruz Ziyafat. Pada tahun 2000, beliau juga ditunjuk sebagai sekretaris Majelis Nabina, sebuah majelis yang didirikan untuk para tunanetra. Beliau juga mendapat taufik untuk berkhidmat di perpustakaan khilafat. Beliau mempelajari bahasa Braille juga. Seorang teman seangkatan beliau, Tuan Imdadur Rahman Siddiqui, yang kini menjadi mubalik di Bangladesh, menulis, "Kami belajar bersama di Jamiah Ahmadiyah Rabwah. Tuan Hafiz sangat cerdas dan berbakat, hafalannya sangat kuat. Jika seseorang membacakan sedikit bagian dari suatu ayat dan bertanya kepada Tuan Hafiz ayat itu berada di bagian mana dalam Al-Quran, maka dalam 1 menit beliau akan berpikir sejenak, lalu menjawab bahwa ayat itu berada di awal atau di tengah surat tertentu. Apapun yang diajarkan di Jamiah, setiap pelajaran yang disampaikan oleh dosen selalu diingat dengan sangat baik oleh Tuan Hafiz. Beliau mendapatkan perhatian khusus dari Hazrat Khalifatul Masih Salis, dan melalui kasih sayang beliau itulah Tuan Hafiz diterima masuk ke Jamiah. Padahal sebelumnya beliau tidak pernah bersekolah secara formal, namun tetap mampu menuntut ilmu dengan sangat baik di Jamiah. Setiap kali menghadapi suatu persoalan, beliau segera pergi kepada Hazrat Khalifatul Masih Salis untuk meminta bimbingan. Hazrat Khalifatul Masih Salis pun melimpahkan banyak kasih sayang kepada beliau. Tuan Hanif Mahmud juga menulis cukup banyak tentang beliau. Saya akan menyampaikan sebagian. Beliau mengatakan, "Suatu kali setelah 7,5 tahun saya kembali dari Afrika, saya memegang tangan beliau dan menekannya dengan kuat. Tetapi saya tidak mengucapkan apapun. Tuan Hafiz langsung mengenali saya dan sambil menyebut nama saya, beliau berkata, 'Kapan kamu datang?' Seolah-olah setelah 7,5 tahun pun beliau dapat mengenali saya hanya dari sentuhan tangan. Beliau juga sangat yakin bahwa ketika membaca Al-Quran, beliau tidak akan membuat kesalahan, dan itu memang benar." Tuan Hanif juga menuliskan sebuah kisah. Ketika saya datang ke sini untuk jalsah dan bertemu Tuan Hafiz, beliau berkata kepada saya sudah melihat Anda. Saya lalu berkata, "Melihat bagaimana? Bukankah Anda tidak memiliki penglihatan?" Beliau menjawab, "Apa yang saya lihat dengan mata hati itu tidak dapat dilihat oleh mata lahir." Beliau memiliki ketulusan dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau juga sangat hafal rujukan dari buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau mendapat taufik berkhidmat di jemaat kurang lebih 47 tahun. Hubungan beliau dengan khilafat sangat dalam dan penuh dengan pengabdian. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Beliau meninggalkan seorang istri, 2 putra, dan 4 putri. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan magfirat kepada beliau dan menganugerahkan kesabaran dan ketabahan kepada keturunan beliau. Jenazah kedua adalah Tuan Syekh Abu Bakar George, mu'alim di Liberia. Beliau wafat beberapa hari lalu di usia 70 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sudah beberapa waktu menderita penyakit paru-paru. Pada tahun 1980, beliau baiat di Sierra Leone dan masuk ke dalam jemaat. Secara duniawi, beliau hidup dalam keadaan yang berkecukupan. Setelah pensiun, Allah Ta'ala menanamkan dalam hati beliau semangat luar biasa untuk berkhidmat kepada agama. Pada usia 60 tahun, meskipun sebelumnya beliau membaca Al-Quran, tetapi tidak begitu mendalam, setelah itu beliau memberikan perhatian khusus dan mempelajari bacaan Al-Quran dengan baik dan benar.
Kemudian beliau bertekad untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam pengkhidmatan agama. Walaupun bukan wakaf zindagi, namun secara praktik beliau menunjukkan pengkhidmatan yang bahkan melebihi para wakaf zindagi. Dalam pengkhidmatan jemaat dan pertabligan, beliau selalu berada di barisan depan. Beliau mendapat pendidikan dasar selama 1 tahun dalam bentuk kursus intensif dari jemaat dan kemudian ditugaskan sebagai mu'alim. Pada tahun 2012, beliau ditempatkan sebagai mu'alim di kota tempat tinggalnya sendiri. Di kota Ganta, beliau memiliki rumah sendiri dan beliau mewakafkan rumah tersebut sebagai pusat kegiatan jemaat. Di halaman rumah itu pula, beliau membangun sebuah masjid kecil dan di sanalah beliau terus menjalankan pengkhidmatan untuk agama. Dengan demikian, beliau juga memperoleh kehormatan sebagai mubalik pertama di Nimba County dan hingga wafat beliau terus mendapat taufik untuk berkhidmat di sana. Di Ganta, beliau menghibahkan tanah pribadi untuk masjid dan rumah misi dan kini menjadi masjid pusat dan rumah misi wilayah. Demikian pula di daerah pinggiran Monrovia, beliau menghibahkan sebidang tanah dan sebuah rumah kecil kepada jemaat. Monrovia adalah ibu kota. Almarhum selalu menjalin hubungan yang penuh ketulusan dan kesetiaan dengan jemaat. Meskipun sudah lanjut usia dan lemah, beliau terus melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil di wilayahnya. Meskipun jalannya sangat sulit dilalui, dan berkat usaha tablik beliau, beberapa kampung pun masuk ke dalam pangkuan Ahmadiyah. Beliau sangat menjaga puasa, solat, dan tilawat Al-Quran. Beliau teratur dalam pembayaran canda, peduli kepada kaum miskin, dan selalu berusaha tampil terdepan dalam pengorbanan harta. Beliau adalah seorang yang saleh dan tulus. Dengan karunia Allah, beliau adalah seorang musi. Ketika dilakukan perhitungan wasiat setelah wafatnya, terdapat kelebihan dana sekitar $400 Liberia yang menjadi bagian wasiat beliau. Hubungan beliau dengan khilafat sangat dalam. Beliau meninggalkan 2 istri, 3 putra, dan 2 putri. Semoga Allah Ta'ala menurunkan maghfirat kepada beliau serta meneguhkan hubungan kesetiaan kepada jemaat dalam keturunan beliau. Jenazah ketiga adalah Nyonya Samina Banu, istri dari Tuan Dr. Fazal Mahmud Banu dari Liberia. Beliau juga wafat beberapa hari lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau merupakan cucu dari sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yaitu Hazrat Maulana Abdul Rahim Dard Sahib. Maulana Dard juga pernah bertugas sebagai mubalik di Inggris di sini. Almarhumah menempuh pendidikan BA di Rabuah, kemudian menyelesaikan gelar MA Bahasa Arab di Universitas Punjab, Lahore. Beliau menghabiskan sekitar 35 tahun di Afrika bersama suami beliau yang wakaf zindagi, menghadapi berbagai tantangan dengan sangat berani dan tetap teguh dalam segala keadaan. Dalam setiap tahap kehidupan, beliau memenuhi tuntutan wakaf dengan penuh kerelaan dan semangat. Dalam kehidupan rumah tangga, beliau selalu berusaha menumbuhkan kasih sayang dan keharmonisan. Kerabat dekatnya yang juga kakak iparnya menulis bahwa almarhumah sangat berperan dalam menyatukan hubungan keluarga dan selalu memperlakukan setiap orang dengan penuh cinta dan kehangatan. Tuan Abdul Ghani Jahangir, in charge French Desk, menulis bahwa karena suami Nyonya Samina berasal dari Perancis, maka beliau memiliki hubungan dengan Tuan Jahangir dan juga dengan ibu beliau. Ia menulis, suatu kali saya bertanya kepada almarhumah, setelah Tuan Dokter pensiun, apakah Anda ingin kembali ke Pakistan atau ke Mauritius? Karena keluarga suami berasal dari Mauritius. Beliau menjawab, tidak, saya sudah menjadi orang Afrika. Tidak Pakistan, tidak Mauritius. Saya menyukai Afrika dan saya ingin tinggal di sini selamanya. Karena tinggal di negara-negara berbahasa Perancis, almarhumah pun menjadi sangat fasih berbahasa Perancis. Tuan Jahangir menulis bahwa suatu kali ibu mertua almarhumah berkata kepadanya, Saminah adalah menantu yang paling saya sukai karena ia hidup dengan penuh qanaah dan tidak pernah mengeluh. Padahal meskipun Tuan Dokter terkadang berada dalam kondisi yang lebih baik, namun pada beberapa penugasan awal seperti yang biasa dialami para dokter, penghasilannya sangat sedikit dan harus hidup dengan uang yang sangat minim. Namun almarhumah dengan kesabaran dan keteguhan yang luar biasa tetap mendampingi suaminya dan menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Suaminya pun menunaikan wakafnya dengan sangat setia.
Tentang ketulusan beliau, Tuan Jahangir menuturkan suatu kejadian, putri mereka, Anila, yang kini juga menjadi dokter dan seorang wakaf, dan bertugas di rumah sakit, pulang dari sekolah dengan tas yang sudah robek. Alih-alih membeli tas baru, almarhumah berkata kepada putrinya, "Tunggu, akan ibu perbaiki." Lalu beliau menjahitnya sendiri dengan tangannya hingga tas itu kembali layak dipakai. Almarhumah sangat sederhana, menjaga sholat 5 waktu, ramah, penuh kasih sayang, perhatian terhadap semua orang, banyak berdoa, sabar, bersyukur, sangat menjunjung akhlak mulia, serta dermawan terhadap orang-orang yang kurang mampu. Para mubalik yang pada masa-masa awal bertugas ke Burkina Faso menulis kepada saya bahwa ketika kami datang, beliau sangat memperhatikan kami. Kami datang seorang diri dan beliau selalu mengurus kebutuhan makan dan minum kami. Kecintaan beliau kepada khilafat sangat besar, hingga pada tingkat cinta yang mendalam. Dengan karunia Allah, almarhumah adalah seorang musi. Beliau meninggalkan suami dan seorang putri. Salah seorang saudara laki-laki beliau adalah Dr. Mahmud Atif dari Rumah Sakit Fazli Umar Rabuah, dan satu saudara laki-lakinya lagi adalah mubalik Tuan Hamid Maksud Atif. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmat kepada almarhumah dan meninggikan derajat beliau. Sebagaimana telah disampaikan, setelah sholat nanti saya akan memimpin sholat jenazah gaib untuk mereka semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.